Halo semuanya, selamat datang dan balik bareng aku Noel. Selamat datang di Apa Jadi Bahas. Dan di video kali ini aku membahas satu film yang pernah disinggung oleh YouTube yang ngelantur, yaitu Timothy Fidelio, yaitu Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ini film keluaran 2004 dan aku udah tonton di hari Kamis. Ini hari Senin ya, aku rekam Senin malam dan hujan di luar. Aku udah bikin beberapa poin di sini. Cuman nggak banyak, kalau misalnya cuman setengah kertas doang, nggak sampai. Karena yang aku mau bahas nih apa ya, aku nggak akan bahas filmnya tuh seperti apa, tapi apa efeknya ke aku gitu. Dan apa namanya, eh aku nggak mau spoiler karena kayak teman-teman yang sekarang tontonlah, nonton di Netflix tuh ada, dan misalkan nggak ada di region Indo, kalian harusnya bisa pakai VPN, tembak ke US, terus buka Netflix, seharusnya film ini muncul, seharusnya. Tapi dicoba dulu aja, karena aku nggak punya Netflix, aku nontonnya bajakan. Nggak rekomendasi, itu nggak recommended lah untuk nonton bajakan. Tapi karena aku tidak punya Netflix dan aku cuma punya Disney Plus dan View dan tidak ada di platform itu, jadi ya mau nggak mau sebenarnya, karena juga pingin banget nonton lah. Jadi ini adalah film romance lama dan dibintangi oleh pemeran yang aku kaget gitu. Aku cuma tahu Jim Carrey sebelum nonton. Pas nonton ada teks pemeran yang empat pemain yang aku tahu dan aku tonton filmnya. Jim Carrey of course gitu, itu pemain aktor legend gitu ya di film. Aku salah satu yang pernah aku tonton itu dia jadi penggantinya Tuhan sama Morgan Freeman, tuh aku lupa tuh apa. Kate Winslet pemerannya Titanic, salah satu legend juga bisa dibilang. Kemudian ada Kirsten Dunst, pemerannya MJ di Spider-Man 1, 2, 3. Dan Mark Ruffalo, itu pemerannya Hulk, itu yang kita tahu sampai sekarang di Marvel. Dan ini apa ya, nggak nyangka juga ada pemeran-pemeran top di satu film ini. Dan ini film yang penuh dengan plot twist yang aku akuin gila banget. Kayak film tahun 2004, penulisan struktur alurnya itu bagus banget. Benar-benar kayak film Indo menurut aku ya sekarang baru bisa menyamai gitu. Kayak ada Sore, ada Jatuh Cinta seperti di film-film itu, dua film yang ditulis oleh Kohyandi Lawrence, yang ditulis dengan rapi gitu. Tapi yang kita tahu juga latar belakangnya film itu ditulisnya nggak sebentar, dua film itu gitu, sama Kohyandinya. Dan apa ya, film ini itu aku akan berani bilang ketika dibikin oleh produser Indo, mungkin pemeran-pemeran Indo, tapi ya aku kan kasih berandai-andai lah, pemerannya misalkan bagus, skripnya kurang lebih sama, let's say 100% sama, tapi tayang di Indo, aku akan berjamin itu akan flop. Kenapa? Film ini bikin mikir, mikir banget. Aku nonton itu nggak pause, nggak beranjak dari kursi di sini, fokus nonton, benar-benar kayak kok bisa, jadi kayak otak nih mikir terus, nonton nikmatin tapi mikir mikir mikir. Dan apa ya, dari awal tuh kayak aku, kalian kok mau nonton nanti jangan berpaling, jangan di pause, kalian nonton sampai habis, udah siapin cemilan, siapin minum. Ya aku ada pause lah buat pipis gitu ya, tapi usahain gitu kayak nonton kayak di, aku nggak sentuh badal, usahain nonton kayak di bioskop gitu. Jadi kayak nggak di apa, nggak di skip dan segala macam, jangan ada skip. Kayak aku akan kirim pukulan ke kalian kalau kalian skip gitu ya. Dan apa ya, di Indo kalau yang kita tahu market film Indo itu terlalu murahan banget gitu, bisa bilang kayak film-film kayak Ipar Adalah Maut, terus yang cewek yang pernah disiksa itu aku lupa siapa, itu pernah ada filmnya juga. Itu kayak film-film yang ya akhirnya ngangkat kisah nyata, merubah dari kejadian yang asli sedikit, biasanya menambahkan sedikit drama, tambahan-tambahan drama, sehingga filmnya bisa lebih seru dan itu rame gitu. Kayak aku nonton Ipar Adalah Maut itu kayak sampah banget gitu, kayak apa ya, setnya itu nggak niat, dan kayak ya pemerannya aku akan bilang bagus gitu loh. Yang pemain aku lupa nama cowoknya siapa, Mahendra siapa gitu kan, perempuannya Michelle Judith. Tapi ya tetap kayak Davina Karamoy juga, dan itu kan mulai peningkatannya Davina Karamoy. Tapi kayak ya udah gitu, film ini kayak ya memicu ketegangan, tapi sekali lagi ya udah gitu doang. Tapi film ini aku sampai setelah nonton itu kayak masih merenungkan, kayak masih perlu menyusun alurnya. Kenapa?
karena alur di dalam film ini tuh lompat-lompat, ada time jumpnya. Jadi kayak film ini seakan kayak puzzle yang harus kita susun sendiri, dan itu sebuah keseruan dalam menonton film. Nggak semua genre gitu. Film action ya kalau bisa jangan kayak gini. Ini ketika bahas tentang time jump yang lumayan acak gitu, kayak ada scene ini terus loh ada scene ini nggak nyambung, jadi dua scene ini nggak nyambung, jadi harus ada scene lain yang ada sampai habis, terus kita susun nih gimana caranya ini bisa jadi alur. Oh berarti ini tuh harusnya di sini, jadi kita tahu oh alurnya tuh ngalirnya gini, dan itu film yang sebenarnya seru. Kenapa? Ya itu bikin mikir, dan bikin mikir dalam berbagai macam hal. Kita memang orang Indo biasanya pembelaannya adalah ketika pulang kerja ya pengen refreshing nonton film, make sense gitu, make sense. Tapi yang membedakan dengan budaya di luar, kenapa kok di luar Indonesia tuh banyak yang maju, negara-negara bisa maju, karena ya mereka hiburannya apa, baca buku, mereka nonton film ya filmnya kayak gini, hiburannya nulis. Dan ya ini film tahun 2004 gitu. Dan budaya di Indo memang semakin parah kesini dengan munculnya berbagai konten-konten kreator yang mulai dari film, industri film sendiri yang udah kelihatan gimana minat dari teman-teman kita di Indonesia ini, kayak filmnya ya udah gitu-gitu doang. Terus lagi konten-konten yang sempat kemarin tuh aku udah lihat itu si Gunawan gitu ya. Gunawan pacaran sama anak SMP, kan anjing banget itu. Dia udah gede banget ya kan, pacaran sama anak SMP, jemput sekolah. Itu orang tua SMP yang ceweknya tuh gimana tuh, goblok banget ya. Dan akhirnya pas aku lihat lagi IG-nya rame gitu sih, konten kreator bikin prank yang gak jelas. Jadi kayak itu yang rame di Indonesia, dan itu satu hal yang menurutku miris banget gitu. Gimana IQ mau meningkat ketika konten yang dikonsumsi itu kayak gitu. Konten-konten yang bermutu, bahkan nggak usah konten, berita yang rame aja. Ya misalkan seorang anak berprestasi di luar negeri aja nggak rame gitu. Aku aja sendiri susah sekali untuk melihat gitu. Padahal itu sesuatu yang menarik juga. Tapi ya karena algoritma orang Indonesia ketika di global sama mungkin Instagram dan TikTok, dia yang menariknya bukan di bidang itu. Akhirnya yang diviralin bukan prestasi gitu, tapi ya udah apa aja yang aneh gitu lah pokoknya. Dan apa ya, aku nggak akan, aku lupa udah bilang belum, aku nggak akan mau spoiler film ini karena buat aku kalian harus nonton sendiri, kalian coba rangkai sendiri, dan ini bisa jadi bahan diskusi kita. Kalau mau diskusi bisa di kolom komentar, kalau mau diskusi juga bisa lewat Instagramku, mungkin teman-teman di sini ada yang kenal, mau lewat WhatsApp juga boleh gitu. Instagramku saya Noel, kalian bisa cari aja sendiri. Dan apa ya, salah satu hal yang menarik yang ditonjolkan di film ini adalah nyentriknya si Kate Winslet di sini. Dia itu punya apa ya istilahnya, kayak anak-anak berandal itu istilahnya apa ya, anak pang mungkin ya. Jadi dia tuh Kate Winsletnya ini, dia rambutnya itu berwarna di awal tuh berwarna, terus ada warna itu nggak cuma satu tapi tiga, dan tiga warna yang berbeda ini akan memberikan kita semacam petunjuk bagaimana alur ini bisa terbentuk. Ini susah banget mikirnya teman-teman, dan buat aku ini film jauh di atas Tenet ya. Tenetnya Christopher Nolan tuh itu nggak jelas banget gitu. Setelah aku nonton ini dan sore, menurutku bagus gitu. Tapi buat aku dari awal nonton sore itu, buat aku itu film yang biasa banget. Kenapa? Karena tidak ada permainan kamera. Jadi mereka udah mainnya kamera statik biasa aja, nggak ada scenes yang spesial. Ya scenes yang spesial ya waktu si sore akhirnya sadar gitu, waktu menerima si Jonathan, waktu mereka nontonin sunset gitu, bahwa seseorang berubah ketika dirinya merasa dicintai. Itu pesan yang ingin disampaikan di film itu. Film ini juga kurang lebih tidak ada pesan yang seperti itu, tapi namanya film gitu, penulisan skrip bikin kita mikir dan sebagainya. Dan yang terpenting kan juga videografinya tuh gimana, dan itu yang tidak ada di film sore. Dan di film ini luar biasa banget, bagaimana kayak pengorbanan dan segala macam. Kayak aku nggak bisa bilang, aku belum pernah nonton atau explore film lain yang terutama romance drama yang konsepnya mirip seperti ini. Dan apa ya, fantasi ketika di film barat dengan di Indonesia itu kan cukup berbeda gitu. Di Indonesia mungkin fantasinya yaitu kasus perselingkuhan, itu yang ramai banget. Dan di barat tuh mereka berani mengeksplor di science fiction. Di Indonesia mungkin jarang banget untuk explore di situ. Jadi makanya banyak film-film yang
rame pun science fictionnya itu di horor banyak kan, jadi kayak itu yang rada malas juga ketika nonton di ranah Indonesia gitu. Kayak kemarin tuh ada film Mercy, filmnya Chris Pratt, itu belum seminggu itu udah turun tayang, aku udah mau nonton. Itu kayak konsep film baru, orang cuma duduk diikat 90 menit, jadi kita nontonin dia gimana caranya dia membuktikan dirinya tidak bersalah melawan AI. Itu kan konsep yang menarik, tapi udah turun tayang duluan jadi nggak sempet nonton. Housemate itu salah satu aku yang belum tonton tapi menurutku menarik juga gitu ya. Dan sudah, jadi penulisanku udah habis sampai situ, sampai terakhir sampai cat warna. Dan ketika bahas tentang film ini ya, aku bener-bener mungkin ketika teman-teman nonton akan ada feeling aneh gitu, karena ada scene-scene yang cukup nggak terlalu mengganggu tapi ya agak sedikit mengganggu, tapi seru dalam arti kayak ketika muncul scene lagi, oh ini kira-kira ini posisinya di mana, di awal atau di akhir. Dan ketika kalian mungkin hampir penghabisan film, kalian akan merasa oh ternyata alurnya seperti ini. Pas filmnya benar-benar habis, scene semua udah keluar, kita baru tahu, kalian akan baru tahu bahwa oh ternyata alurnya yang aku pikirin sebelumnya itu salah. Kalian harus merangkai ulang bagaimana film ini alurnya itu tersusun. Bahkan aku kepikiran untuk nonton lagi untuk yang kedua kali, dan gak cukup untuk nonton sekali teman-teman. Ini ketika orang nonton sore, wah gak cukup nonton sekali, buat aku cukup sekali karena nothing special gitu. Karena ketika bahas merangkai film, merangkai alurnya sore itu maju sebenarnya, maju, nggak ada mundur. Dan ini film ini Eternal Sunshine ini alurnya maju mundur gitu. Dan judul Eternal Sunshine ini disinggung di dalam film, jadi itu salah satu quotes dari aku lupa, kayak semacam sastrawan lama gitu, mungkin salah satunya yang disebut tuh Nietzsche, aku nggak tahu gimana nyebutnya, mungkin temannya dia atau siapa. Itu yang salah satu quotesnya membahas tentang Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Walaupun aku belum memahami maknanya ini dari judulnya itu apa, tapi ini scenes yang menarik tentang bagaimana aku juga belum menangkap pesannya, jujur aja gak menangkap pesannya, tapi aku kan berani bilang ini adalah satu film bagus, udah bagus gitu. Jadi ketika aku mengharapkan perfilman Indonesia untuk bisa berkembang seperti ini, padahal ini film tahun 2004, dimana ini film 21 tahun lalu, gimana cara film Indonesia berkembang? Aku akan berani jamin sebenarnya banyak konsep film yang seperti ini. Contoh yang agak sedikit mengganggu tapi bagus banget plotnya, itu Tinggal Meninggal. Tapi penonton nggak sampai 300.000. Itu film sebagus itu ya peminatnya sedikit gitu kan. Yang ramai Agak Lain, KKN di Desa Penari. Ya gimana ya, Agak Lain aku kan berani bilang bagus. Tapi seharusnya bisa diselingi juga kok dengan film-film yang secara penulisan juga bagus juga gitu. Kayak Tinggal Meninggal tuh seharusnya bisa lebih gitu. Tapi ya karena market di Indonesia yang kurang, jadi kayak akhirnya orang mikirnya cari cuan doang gitu. Kayak banyak sudah terbuka gitu bahwa banyak production house dia bikin film itu horor ataupun ya drama-drama perselingkuhan. Kenapa? Karena akan lebih cepat untuk balik modal dan bahkan lebih mudah untuk untung dibandingkan dengan bikin film seperti ini. Ini akan takes so much time, ini akan menghabiskan banyak energi, menghabiskan banyak uang otomatis gitu kan. Dan udah pasti ketika film ini di launch, film seperti ini gitu ya, marketnya akan sangat susah. Karena ya di Indonesia sendiri mayoritas orang gak akan mau nonton film yang bikin mikir seperti ini. Mereka mau mencari hiburan, melepas stres kerja, melepas stres dari pemerintahan yang kacau balau, and it makes sense. But di sisi lain itu bikin juga bagaimana IQ orang Indonesia banyak sekali kenapa bisa dibilang rendah gitu. Dari kelas menengah juga pemilihan filmnya seperti ini, dari kelas bawah nggak usah bahas film gitu, tapi cara berpikir dan segala macamnya juga sudah cukup menunjukkan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa dibahas, dan aku nggak akan bahas film nggak akan bahas banyak tentang film ini karena buat aku cuma bisa bilang kalian tonton, dan kalau kalian menyesal tonton ulang. Kalau masih menyesal dan merasa kayak bingung, kita bisa jadiin bahan diskusi sebenarnya. Jadi kayak oh ini filmnya ini sebenarnya kesini, jadi bisa
ada diskusi yang terbuka antara teman-teman dan juga dengan aku misalkan. Kurang lebih itu. Sekian dari video kali ini, semoga bisa meningkatkan keinginan kalian untuk nonton film ini dan pelan-pelan juga untuk meningkatkan kualitas perfilman di Indonesia lewat diskusi-diskusi seperti ini. Sekian, terima kasih.